Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Kadembo, NIM 210301501211 dari PJKRJ. Ya, melalui kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan rekreasi. Secara etimologis, arti kata rekreasi berasal dari bahasa Yunani yaitu recrear, artinya diperkenankan kepada setiap orang untuk berbuat sesuatu yang dikehendakinya. Re, yang artinya kembali, crear, yang artinya aktivitas atau kegiatan. Dari bahasa Prancis, crear, yang artinya membentuk dan mencipta. Dari bahasa Inggris, to create, sama dengan menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Recreation sama dengan kembali mencipta atau kembali membentuk. Rekreasi adalah usaha yang dilakukan seseorang atau manusia dalam upaya mengembalikan keadaan kondisi fisik pada semula, yaitu mencapai keadaan seimbang baik fisik, mental maupun rohani. Secara etimologis, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan rekreasi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama dari Krauss. Pendapat Krauss, rekreasi adalah aktivitas atau pengalaman yang diperoleh atau dilakukan dalam waktu senggang dan biasanya dilakukan di waktu luang. Pendapat Mary Helen, rekreasi bukan peristiwa gerakan tetapi peristiwa emosi dan meluapkan aktivitas pada waktu senggang yang membuat orang menjadi senang untuk mengembalikan tenaga baik fisik maupun mental. Yang ketiga dari pendapat De Gracia, rekreasi adalah aktivitas yang mengistirahatkan seseorang dari bekerja dan memberikan kepadanya suatu pemulihan serta perubahan saat bekerja kembali. Ya, dari pengertian di atas dikemukakan batasan-batasan dalam melakukan kegiatan rekreasi, yakni 1. Atas kemauan atau kehendak sendiri. Yang kedua, dilakukan pada waktu senggang. Yang ketiga, adanya motivasi untuk melakukan kegiatan. Yang keempat, mempunyai tujuan mencapai kesenangan atau kepuasan. Tujuan rekreasi. Pendapat seorang ahli rekreasi yaitu Beckley yang dikutip oleh Harjono 1978 tentang tujuan rekreasi yang dikemukakannya yaitu 1. Tujuan pengembangan kesehatan, 2. Tujuan hubungan manusia, 3. Tujuan hubungan hukum, yang keempat tujuan pengembangan diri, yang kelima rekreasi dan ekonomi, yang keenam mendapatkan pengalaman baru, yang ketujuh meningkatkan rasa percaya diri. Ciri rekreasi. Kegiatan rekreasi bisa aktif dan non-aktif. A. Fisik. Contohnya berolahraga, hiking, camping. Yang kedua mental. Contohnya berpikir, membaca, dan lain-lain. Yang ketiga sosial. Yang contohnya melakukan kegiatan olahraga secara berkelompok. Yang kedua bentuk-bentuk kegiatan yang bebas. Yang ketiga secara sungguh-sungguh. Yang keempat sifatnya fleksibel. Yang kelima tidak ada paksaan atau kemauan sendiri. Yang keenam bersifat umum. Penggunaan rekreasi yang pertama, rekreasi dan kesehatan. Yang kedua, rekreasi dan kesehatan mental. Yang ketiga, membentuk karakter building. Yang keempat, pencegahan kriminalitas. Yang kelima, untuk pendidikan moral. Yang keenam, untuk tujuan ekonomi. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan hidup. Jenis-jenis rekreasi yang pertama itu pariwisata. Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk liburan dan rekreasi serta persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Wisatawan biasanya melakukan perjalanan paling tidak sejauh 5 mil atau 80 km dari rumah untuk tujuan rekreasi. Hal tersebut didefinisikan oleh para wisata dunia.
Hal tersebut didefinisikan oleh para wisata dunia. Yang kedua, olahraga. Aktivitas tubuh manusia yang dilakukan baik secara fisik, mental, dan rohani berdasarkan jenisnya. Olahraga terbagi atas olahraga tradisional dan modern. Jenis yang berikut permainan. Permainan merupakan aktivitas bersenang-senang yang dilakukan untuk mengisi waktu luang dengan melakukan olahraga ringan yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Ada permainan yang dibatasi oleh umur dan ada pula yang tidak dibatasi oleh umur atau dapat dimainkan oleh kalangan umum. Yang keempat, hobi. Hobi merupakan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran. Golongan daerah-daerah rekreasi. Golongan 1, high density atau recreation area atau daerah rekreasi di dalam dan di pinggir kota. Golongan 1 ini adalah daerah-daerah yang dibangun secara intensif dan dikelola manajemen untuk mengunjungi yang berjumlah besar atau banyak. Golongan 2 yaitu general outdoor recreation area atau daerah rekreasi umum dalam alam terbuka. Golongan ini adalah daerah-daerah dalam alam terbuka yang dibangun untuk beraneka ragam rekreasi yang dilakukan oleh orang yang berkunjung ke tempat rekreasi tersebut. Golongan 3 yaitu natural environment recreation atau daerah rekreasi lingkungan alami. Beberapa tipe daerah lingkungan alami yang dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi biasanya digabungkan dengan keperluan-keperluan lain. Yang keempat, golongan 4, yaitu unit natural recreation area atau daerah rekreasi alami yang unik. Daerah yang mempunyai pemandangan indah atau scene splendor atau keajaiban alam, natural wonder, bahkan yang penting hal-hal yang berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan. Tetapi keunikan di sini bukan kepada manusia yang ada di lingkungan tersebut, melainkan keadaan alamnya yang masih asli. Golongan kelima yaitu primitive recreation area atau daerah rekreasi primitif. Keadaan daerah yang belum diganggu oleh orang guna kepentingan industri, pertanian, dan sebagainya. Belum ada jalan bersifat alami. Primitif di sini bukan manusianya, melainkan keadaan alamnya itu sendiri. Ya, sekian dari penjelasan saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan.